Kejahatan dengan metode hipnotis atau gendam masih saja terjadi. Dengan hipnotis, korban menjadi tak sadar dan seolah sukarela menyerahkan harta bendanya begitu saja pada pelaku. Seperti yang dialami oleh Chong Kui Ing asal Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Wanita berusia 62 tahun ini harus merelakan harta senilai 250 juta miliknya berpindah tangan pada pelaku. Saat itu, pelaku berjanji untuk membersihkan Chong dari arwah jahat dengan syarat ia harus mengumpulkan uang dan perhiasan miliknya. Namun setibanya di rumah, ia menyadari harta yang ia kumpulkan dalam kantong plastik telah berubah menjadi 2 botol air mineral dan garam. 4 pelaku yang salah satunya warga negara Cina pun langsung dibekuk polisi. Sementara itu, bulan Maret 2016 kemarin, Dina Munte, seorang pensiunan guru, mengalami hal serupa. Uang dan perhiasan miliknya senilai total 300 juta lenyap. Korban menurut begitu saja saat pelaku memintanya masuk ke dalam mobil dan pulang ke rumah mengambil perhiasan dan harta benda miliknya. Setelah itu, korban juga menurut saat diminta ke bank dan menarik semua uang miliknya. Pelaku kemudian meninggalkan korban di sebuah restoran cepat saji. 300 juta begitu saja lenyap karena terhipnotis. On the Spot Reveal akan mengungkapnya, mengapa begitu banyak orang yang mudah terhipnotis. Ya, jadi begini pemirsa. Hipnotis itu adalah sebuah ilmu yang secara saintis itu bisa dipelajari, dan itu adalah bagian dari ilmu psikologi yang mempelajari dan mensugesti kalimat-kalimat untuk masuk dalam pikiran bawah sadar manusia. Letak dari pikiran bawah sadar manusia itulah yang menggerakkan manusia berperilaku tanpa ia sadari. Begitu kita bisa masuk dalam pikiran bawah sadar, maka kita bisa mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan apapun yang kita mau. Banyak orang yang sulit membedakan antara hipnotis dengan gendam. Gendam ini adalah sebuah ilmu yang berasal dari Jawa dan bisa dilatih, namun ia menggunakan metafisik. Sebelumnya ada beberapa ciri-ciri yang dilakukan tentunya. Karena untuk hipnotis itu sendiri, orang tersebut harus menguasai orang itu, kemudian bisa mengetahui jarak jauh apa yang terjadi dalam pikirannya dia, kemudian dia tahu situasi dan kondisi orang tersebut seperti apa pada saat itu, dan tentu saja biasanya mereka bekerja tidak sendiri, karena mereka bekerja dengan gerombolan. Itu kalau misalnya dari kasus hipnotis itu sendiri. Tapi kalau kasusnya mungkin yang dilakukan adalah dengan menggunakan gendam, orang tersebut sudah mengirimkan mantra terlebih dahulu secara jarak jauh. Kemudian apa yang terjadi? Setelah ia mengirimkan mantra, ia fokus dengan orang tersebut, dia hanya melihat ke orang tersebut, kemudian ia mensugestikan dengan menggunakan pikirannya untuk langsung memasukkan data dalam bawah sadarnya. Dan kemudian orang tersebut pada saat menerima respon itu, maka dia akan merasa ngantuk, mual, kemudian perasaan yang gelisah, kemudian perasaan tidak menentu. Yang jelas terlihat adalah dia mengantuk dari jarak jauh. Setelah mengantuk, mulai bingung. Pada saat dia bingung, maka si pelaku langsung mendekatinya dan langsung menepuk bahunya atau menepuk sehingga membuat sebuah gerakan tersadar atau tersontak. Dengan gerakan tersadar dan tersontak itulah ia menginput data, misalnya dengan memerintahkan orang tersebut untuk mengambil ATM-nya. Orang tersebut, si korban, itu tidak sadar kalau ia mendapatkan perlakuan seperti itu dengan tujuan-tujuan jahat, dan tidak ada orang yang membantu dirinya. Karena tidak ada yang membackup, mungkin dia berjalan sendiri. Pada saat dia berangkat ke ATM, bahkan sampai yang terparah ialah ke rumah, dia mengeluarkan cek, dia melakukan bahkan sampai mengambil semua ATM-nya, itu tidak disadari proses terjadinya. Bagaimana bisa? Melalui telepon Anda bisa terhipnotis. Metode yang digunakan adalah dengan menyamakan semua yang terjadi dengan jarak jauh tersebut. Kita menyamakan sesuatu hal yang sama dengan orang tersebut. Kalau misalnya perbedaan, maka orang tersebut langsung sadar dan dia tidak bisa diinput atau dihipnotis dengan cara apapun. Maka ia harus menyamakan segala sesuatu yang berbeda. Menyamakan nafas pertama kali. Kemudian ia akan menyamakan suara Anda. Bagaimana cara Anda menelpon, gaya bicara Anda, maka orang tersebut akan mengikuti gayanya yang sama. Sehingga bawah sadar Anda tidak merasakan perbedaan.
Kemudian ia akan mengikuti intonasi dan kalimat-kalimat yang Anda ucapkan. Setelah Anda sadar, dan ia akan menggunakan kata-kata yang membuat Anda mengatakan iya. Contohnya, apakah Bapak merupakan orang Indonesia? Benar. Apakah benar ini Bapak A? Dia menyebutkan nama Anda. Apakah benar Bapak mendengarkan suara saya? Artinya dia langsung menginput Anda. Begitu Anda mengatakan yes, 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 maka yang keempat adalah leading di sini. Leading di sini adalah memerintahkan Anda untuk melakukan apapun, dan tanpa sadar Anda melakukan apa yang ia perintahkan. Hipnotis untuk tujuan kejahatan adalah silent crime, karena tidak terlihat dan tidak terasa. Berbeda dengan pelaku kejahatan yang menggunakan kekerasan, ia tidak menggunakan kekerasan, tapi ia mendapatkan apapun yang diinginkan, bahkan sampai harta, dan ia mau memberikan apapun tanpa ia sadari. Setelah beberapa waktu barulah tersadar. Nah, ada beberapa ciri-ciri pelaku daripada silent crime ini. Di antaranya biasanya tidak terlihat bereaksi yang berlebihan. Ia akan berpenampilan yang rapi, sopan, kemudian cara menegurnya juga dengan sikap yang baik dan terlihat bersih. Jadi orang tidak menyangka kalau itu adalah orang dengan tujuan-tujuan yang jahat. Bagaimana dengan target korban? Ia akan mencari pertama kali adalah orang yang bingung. Maka dari itu Anda jangan sampai terlihat bingung pada saat berada di keramaian. Ia biasanya akan bekerja di terminal atau tempat keramaian-keramaian, semua orang sibuk dengan kondisi itu. Terminal, bandara, kemudian pelabuhan, tempat-tempat yang orang tidak peduli satu dengan yang lain karena kesibukan masing-masing. Bagaimana menghindar hipnotis atau gendam? Pertama kali yang harus disiapkan adalah mental. Penting sekali sebelum Anda berangkat keluar dari rumah, mental Anda menyiapkan bahwa saya akan pergi bepergian. Saya di sini bersama siapa? Kemudian akan lebih penting lagi kalau Anda berdoa, karena selalu dalam lindungan Tuhan, sehingga tidak ada orang yang berniat jahat. Bayangkan situasi kondisinya, karena apapun yang kita visualisasikan itu yang terjadi. Sebelum berangkat meninggalkan rumah, Anda bayangkan bahwa jalanan Anda lancar, kemudian Anda bayangkan semuanya tidak ada kejadian apapun, semuanya lancar-lancar saja, dan Anda selamat berada di tempat tujuan, sehingga pikiran Anda terjaga. Kemudian bangunlah awareness bahwa tempat keramaian, kalau ada kejahatan dengan ciri-ciri tertentu, kalau ada orang yang mau ngajak bicara tentang masalah personal Anda, sebaiknya tidak dipancing untuk bicara tersebut atau Anda memberikan jawaban. Jangan bicara dengan orang-orang asing yang tidak begitu Anda kenal. Sebaiknya Anda menjaga diri Anda. Kemudian juga pada saat orang tersebut mulai menepuk bahu Anda, sadarkan diri Anda bahwa Anda awareness-nya dijaga. Kepekaan Anda mulai terjaga. Pikiran Anda mulai terjaga bahwa saya tidak bisa diinput apapun oleh orang lain. Kalau Anda tidak mengizinkan, tidak terjadi, kecuali untuk gendam tadi. Maka kalau gendam, lawannya untuk metafisik ini adalah dengan menghadirkan keberadaan Tuhan, maka orang tidak akan pernah bisa tembus. Yang terpenting adalah pada saat Anda merasakan mengantuk dan masa lebih rileks, masa lebih dalam, lebih ngantuk, Anda sadarkan diri Anda untuk bangkitkan dengan mengatakan, dari hitungan 3 ke 1 saya akan menjadi normal kembali, saya akan menjadi sehat kembali. 3 tarik nafas yang dalam, Anda lepaskan. 2 tarik nafas yang dalam, Anda lepaskan, dan 1 tarik nafas yang dalam, dan Anda merasa Anda berada dalam kondisi yang normal. Langsung awareness Anda main, lihat sekelilingnya, kemudian Anda bisa berdoa, dan itu adalah solusi yang terpenting buat diri Anda saat ini. Hal ini menjadi perlu kita waspadai karena Anda sedang mempersiapkan untuk berangkat menuju mudik ke kampung halaman. Waspada dan penting untuk awareness ini Anda perhatikan, dan juga anggota keluarga Anda. Pada saat ia ke toilet, Anda pantau, karena bisa saja terjadi di toilet, bisa saja terjadi dimanapun. Maka penting untuk Anda waspadai kondisi ini. Ini penting buat Anda apabila Anda akan melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum. Waspada itu penting. Apa yang akan saya ungkap selanjutnya? Saksikan on the spot reveal berikutnya.